Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Lili dalam momen belajar sistem informasi geografis dengan saya. Materinya kali ini adalah materi mengenai data, informasi, sistem informasi, dan sistem informasi geografis. Di sini saya akan memberikan perbedaannya seperti apa. Ya, silakan disimak ya. Nah, data dan informasi. Data adalah sekumpulan dari fakta. Yang namanya data biasanya berupa angka. Misalkan, Senin tanggal 23 Agustus 2020 itu terjadi kebakaran. Itu namanya fakta. Nah, fakta ini adalah sesuatu yang bisa diamati dan bisa diukur. Kalau informasi adalah proses dari datanya. Ya, setelah data itu diproses maksud saya. Kapan suatu informasi tidak berarti bagi usernya? Yaitu pada saat user tidak membutuhkan informasi tersebut. Misalkan Anda memberikan saya data-data mengenai beton. Buat apa? Bagi saya untuk apa gitu. Berarti kan saya tidak membutuhkan informasi itu. Nah, seperti itu maksudnya. Kapan suatu informasi tidak berarti? Ya, pada saat kita tidak butuh jawabannya. Kemudian ini ada data informasi, bisa Anda baca sendiri ya teorinya. Nah, kemudian ini data dan informasi lagi, datanya panjang kali lebar berapa, informasinya adalah areanya berapa. Informasi bisa Anda baca sendiri ya. Nah, ciri-ciri informasi yang berguna itu ada beberapa yang bisa saya tampilkan, yaitu dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna, sudah pasti teliti, sudah pasti relevan, kemudian siap digunakan pada waktu yang diperlukan, mudah dimengerti, singkat, kemudian reliable, lengkap, dan mudah untuk memperolehnya. Kemudian sumber kesalahan informasi Anda bisa baca ya. Kesalahan-kesalahannya misalkan datanya hilang ataupun kesalahan yang disengaja. Ini banyak sekali sumber kesalahan informasi. Baik. Saya akan menjelaskan di sini data. Data ini selebihnya adalah diolah atau diproses atau dikonversi menjadi suatu informasi. Nah, contohnya misalkan tes TOEFL ya, tes TOEFL ITP 450 ya, 450, tetapi kalau dikonversi menjadi IELTS itu IELTS-nya berupa 5. Berarti ini yang berpengaruh adalah yang digunakan adalah parameter pengalinya. Jadi dia merupakan suatu informasi. Salah satunya seperti itu. Kemudian data apa aja kalau diolah menjadi suatu informasi, misalkan beton ya, Anda campurannya apa aja, kemudian Anda olah, kemudian Anda informasinya adalah berupa kuat kuat tekan beton ya. Nah, seperti itu. Di sini ada siklus data informasi, misalkan input datanya, misalkan Anda melakukan pengukuran kontur, berarti input datanya yang harus Anda ukur adalah tinggi alat, sudut horizontal, sudut vertikal, Anda baca benang atas, benang tengah, benang bawah. Kemudian dari pengukuran ini Anda memperoleh beda tinggi. Kemudian dari beda tinggi ini Anda menghitung yang namanya elevasi. Dari elevasi masuk lagi menjadi input data, yaitu Anda menggambar garis kontur. Dari garis kontur Anda olah lagi menjadi kontur halus. Ya, dari kontur halus Anda olah lagi mungkin untuk menjadi galian dan timbunan. Seperti itu. Jadi input data, proses, output. Input data, proses, output. Selalu outputnya digunakan untuk apa? Sampai Anda memerlukan datanya sampai apa gitu ya. Nah, untuk yang siklus data informasi tentu aja ini ada referensi dan basis datanya. Basis data adalah kumpulan dari data. Karena data ini jamak, Anda menyebutnya tidak boleh data-data. Itu salah. Jadi Anda menyebutkan hanya data saja karena data adalah sudah jamak ya. Jadi tidak boleh dijamakin lagi. Nah, data
ini ada dua, yaitu data komponen spasial dan data tematik. Yang saya jelaskan sebelumnya yaitu ada data spasial dan ada data non-spasial. Data non-spasial ini Anda tentu masih ingat yaitu data atribut ya. Jadi data spasial ini adalah data yang berkaitan dengan lokasi atau posisi atau nilai koordinat, yaitu lokasi dari koordinat sistem, juga topologi, dan komponen tematik ini adalah komponen atau nilai atribut data yang menjelaskan data spasialnya. Nah, ini saya jelaskan di sini sebentar ya. Baik, selanjutkan. Pada gambar ini Anda bisa lihat di samping kiri, ini adalah data spasial. Contohnya adalah data spasialnya adalah jalan. Untuk data spasial jalan ini, data atributnya adalah nama jalan, alamat jalan, panjang jalan. Itu kan jalan kan banyak namanya sesuai dengan panjang jalannya. Anda bisa ukur itu berapa, itu adalah berupa atribut datanya. Ataupun spasial datanya adalah rumah sakit. Jadi kalau rumah sakit, atribut datanya adalah nama rumah sakitnya, letaknya di mana, kemudian luas bangunannya berapa, luas tanahnya itu berapa. Atau hotel itu bisa namanya data spasial. Nah, untuk rumah sakit dan hotel Anda bisa berupa titik koordinat. Ini geographic information juga. Di sini berupa poligon ya. Titik 1, titik 2, titik 3. Ini datanya atributnya yang ini. Berarti titik 1 ini luas areanya sekian. Penggunaan lahannya adalah untuk hutan dan ownernya adalah orang lokal. Yang kedua, luasnya berapa? Ini ada luasnya berapa? Ini adalah kebun campuran yang pemiliknya adalah orang lokal seperti itu. Ada kebun kopi, ada ini yang keempat ya. Ini yang keempat berarti untuk pemukiman ya. Nah, ini adalah penggunaan lahannya. Nah, ini balik lagi yang tadi saya jelaskan bahwa data geografis ini ada dua, yaitu spasial data dan atribut data. Bisa Anda pelajari di sini yang saya jelaskan tadi. Kemudian ini ada sistem. Salah satu cara para ilmuwan memahami dunia adalah dengan membagi bagian-bagian menjadi suatu bagian terkecil. Contohnya ya, sistem. Baik, saya kasih contoh. Dulu waktu di SMP atau SMA kita belajar mengenai sistem pencernaan, ya, sistem reproduksi, sistem ekskresi, ataupun sistem apa ya? Sistem pencernaan terbagi lagi, pencernaan untuk hewan, untuk manusia. Jadi sistem itu, misalkan sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu dibagi apa nak? Apa? Hewan? Ya. Iya, hewan. Mami jelasin mengenai hewan ya. Iya. Kakak denger ya. Kakak dengerin Mami jelasin mengenai hewan. Oke. Ini apa namanya? Maaf ya, ini anak saya nanya-nanya. Jadi sistem saya jelasin mengenai sistem pencernaan. Jadi makanan masuk ke mulut. Iya nak. Makanan masuk ke mulut, dikunyahnya berapa kali? Masih ingat ya, 33 kali dengan menggunakan gigi dan bantuan dengan lidah. Kemudian masuk ke kerongkongan. Habis masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung. Nanti ada gerakan di kerongkongan, ada gerakan peristaltik gitu-gitu. Apa? Kerongkongan, iya kerongkongan ya. Kemudian dari lambung masuk ke usus halus, kemudian usus besar, kemudian keluar lewat anus. Nah, itu namanya sistem. Satu-satu nanti dibahas kerongkongan apa, letaknya di mana, lambungnya di mana. Nanti lambung itu ada juga enzimnya ya. Kalau nggak salah saya ingat enzimnya itu lipase,
tripsin, satu lagi apa ya, saya lupa gitu ya. Nah, itu namanya sistem, dibagi menjadi kecil-kecil agar kita bisa memahaminya. Ini sistem yang kedua, yaitu sistem 1, sistem 2 itu saling berkaitan, membentuk suatu sistem lagi. Nah, untuk sistem informasi adalah suatu sistem gabungan manusia mesin. Ini yang harus Anda garis bawahi. Apa, Nak? Sini. Ya, sebentar ya. Ini sayang. Baik, selanjutkan. Jadi yang harus Anda garis bawahi adalah manusia berkolaborasi dengan mesin. Otomatis mesin ini adalah komputer. Jadi manusianya adalah SDM. Tidak mudah mengajarkan suatu orang atau manusia untuk mengajarkan menuju ke digital atau mesin. Contohnya adalah, ini bisa Anda baca ya. Nanti saya berikan slide-nya. Ini contohnya ya. Di rumah sakit, di puskesmas saya kecil dulu. Jadi kalau saya berobat dulu membawa kartu kuning. Kartu kuning itu berisi nama ayah saya, keluarga saya. Dan perawatnya itu begitu lama ya untuk mencari kartu. Bisa jadi kalau hilang, kesalahan ada pada perawatnya. Kita juga, walaupun di puskesmas itu ada komputer, kalau tidak ada SDM-nya itu tetap tidak bisa menggunakan sistem informasinya. Karena berbasis komputer dengan tidak berbasis komputer itu jelas beda banget. Nah, sekarang kalau berobat sudah ada nilai atau barcode. Jadi tinggal scan namanya siapa, langsung berhubungan, data-datanya, jenis kelaminnya, umurnya berapa, ada seperti itu. Jadi untuk membuat laporannya pun susah kalau tidak ada komputernya. Tetapi tenaga manusia itu tetap digunakan, yaitu untuk pemberkasan, yaitu untuk penulisan. Tetapi untuk penyusunan bank data atau basis datanya itu tentu lebih praktis menggunakan komputer. Inilah yang namanya sistem informasi, yaitu gabungan manusia dan mesin. Ini bisa Anda baca sendiri secara seksama. Ini juga mana karakteristik sistem informasi tanpa dukungan komputer, plus minusnya di mana. Ini juga bisa Anda baca. Iya, Nak. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Esensinya bisa Anda peroleh dengan Anda mencatat dari penjelasan slide saya. Dan mohon maaf kalau Anda merasa terganggu karena aktivitas bersama anak saya. Di waktu malam ini saya membuat ulasan mengenai video ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.